Akhirnya udah bersama kita di sini, yaitu Starby. Silakan perkenalkan diri. Hi, we are Starby. Get ready! Hai, nama aku Annabelle. Aku leader, main dancer, dan lead vokal di Starby. Hai, nama aku Sheila. Aku main vokal dan di oldest di Starby. Hai, nama aku Keija. Aku main rapper dan lead dancer di Starby. Hai, aku Chelsea. Aku visual dan lead rapper di Starby. Yang muda juga. Yang paling muda. Oke, jadi di acara peringatan 50 tahun hubungan diplomatik Korea-Indonesia, yaitu dari K-pop Pemuda Indonesia. Dan kali ini kita bersama dengan grup yang paling cocok sebenarnya. Ini merupakan grup yang paling cocok kayaknya di acara kali ini, yaitu Starby, seperti yang udah aku perkenalkan tadi. Halo! Hai! Oke, jadi kali ini kan katanya datang ke sini untuk program Grow Together yang diadakan sama Coffee J, ya kan? Yeah. Nah, sebenarnya di sesi kali ini aku pengen tanya sedikit lebih lanjut lagi gitu dari kok bisa datang, gimana gitu. Oke, langsung tak mulai tanya ya kalau gitu ya. Yang pertama nih, pasti banyak juga teman-teman di Indonesia pengen tahu, bisa datang ke Korea ini kalian daftar atau dipilih atau gimana sih prosesnya? Kalau buat program Grow Together ini tuh kita terpilih. Terpilih? Iya, jadi kita ada tim yang invitation ngontak ke kita. Awalnya kita sempat nggak tahu ini program apa, jadi awalnya sempat kita nggak Respon. Iya, nggak kita respon dan nggak kita looking forward. Tapi mereka ngontak terus sampai akhirnya manajer kita coba ngobrol sama mereka, terus cari tahu program ini, bla bla bla, terus akhirnya jadi. Oh, siapa tahu kayak acaranya palsu atau gimana gitu Iya, kan ya, terus itu lama banget. Oke. Berarti waktu pertama dihubungi, terus akhirnya jadi tahu, itu ada audisinya atau langsung Starby ke Korea? Oh, langsung. gitu. Kita tuh tadinya pas lagi dapat program ini tuh kita mau dibentuknya tuh dipisah-pisah, jadi nggak Starby dipecah satu-satu gitu. Kayak per membernya Iya, gitu. per member. Oh. Makanya kita ini apa nih, program apa gitu. Terus setelah ngobrol, oh ternyata mereka jadinya mau ngambil Starby as a group, makanya akhirnya kita jadi. Dan ternyata kita baru tahu juga programnya tuh culture exchange ya, jadi pertukaran budaya. Kita ngerasain gimana sih di training di Korea, dan kayak kita bisa jalan-jalan juga sekalian di Korea. Kayak gitu. Kalau gitu aku pengen tanya nih, karena kan dipilih ya, bukan kayak daftar audisi gitu. Kalau menurut para member Starby, kira-kira alasan Starby terpilih itu apa? Oke, coba Chelsea. Kalau menurut Chelsea apa? Apa ya? Bedanya Mungkin Starby sama yang lain apa kira-kira? mungkin karena ini kan untuk sekalian pertukaran budaya, dan kebetulan di setiap lagu kita juga atau di music video tuh selalu ada unsur tradisional Indonesianya banget juga. Mungkin itu bisa jadi salah satu alasan kenapa kita dipilih. Jadi karena ada unsur tradisionalnya gitu. Indonesia, Kita jadi selalu Indonesia. include. Oh, oke. Ada pendapat lain mungkin? Setuju Kayaknya semua? itu yang paling kuat, yang Itu yang sih paling kuat. mungkin, Alasan ya. lain kalau ada? Mungkin karena kita juga udah lumayan lama sih. Kita kan udah dari 2019. Jadi kita udah di Indonesianya berarti udah hampir 4 tahun ya tahun ini. Iya, udah 4 tahun. Jadi udah lama, dan juga setiap lagu-lagu gitu pasti mengikutkan ya unsur-unsur Indonesia. Oke. Terus aku juga pengen tahu, waktu pertama udah terpilih nih, terus udah tahu ini ada pertukaran budaya. Terus kan ke Koreanya lama nih. Pertama kali tahu ke Korea lama gitu gimana? Reaksinya, reaksi pertama. Kaget kayak, beneran bakal jadi nih Iya, pergi ke Korea. agak nggak nyangka gitu sih sebenarnya. Cuman kayak wow, terus happy banget, excited banget, apalagi dikasih taunya dalam jangka waktu yang pendek. Jadi kita mempersiapkan semuanya tuh kayak dalam jangka waktu cepet banget. Sebulan. Cepet banget. Soalnya manajer kita tuh nggak mau ngasih tahu ke kita duluan. Biasanya kalau udah ngasih tahu kadang nggak jadi kayak gitu kan. Takut PHP ya? Takut PHP. Jadi tiba-tiba dikasihnya kita disuruh minta foto paspor, KTP kayak gitu, tiba-tiba udah jadi visanya. Guys, kita bakal berangkat ke Korea. Udah jadi minggu depan. Jadi cuma 2 minggu gitu. Jadi persiapannya cepet Terus, banget. Waktu udah dapet nih, itu perasaannya gimana? Kalau Bel waktu itu gimana? Aku awalnya kayak agak nggak percaya, karena kan biasanya kita sering kayak ada apa terus nggak jadi kan. Ya, biasa lah ya. Makanya biasa. pas manajer aku ngomong, aku kayak paspor fotoin, kirim. Tiba-tiba guys jadi ya flightnya, ting dikirim tuh flightnya. Beneran gitu kayak, kacau ini beneran. Terus kayak katanya beneran ini kita gini. Dijelasin semuanya kan, terus baru kayak
baru kita ngerti apa ngapain ke Korea. Terus aku harus bawa apa? Langsung panik. Berarti langsung seneng lah ya pokoknya responnya. Seneng banget, tapi kaget karena nggak nyangka, maksudnya itu datang tiba-tiba dan sangat cepat. Jadi kayak, hah, ini beneran kayak gitu. Tapi waktu pertama dengar itu kan tahu kalau ke Korea pasti ada pertukaran budaya dan juga belajar tentang industri K-pop ini kan ya, grow together gitu. Yang paling kamu tunggu-tunggu itu apa sih? Kayaknya industri K-pop ini deh yang pengen aku pelajarin atau pengen aku cari tahu. Itu apa? Kalau kita itu sampai sebelum ke Koreanya, kita trainee dulu di Indonesia kayak fisik dulu karena kita udah mempersiapkan kalau di Korea itu bakal dihantam banget gitu. Jadi vokal kita sambil treadmill sambil nyanyi. Iya, treadmill sambil nyanyi. Benar-benar kita siapin mental kita banget. Tadi latihan fisiknya gimana? Nyanyi sambil treadmill. Ya, terus udah gitu kalau misalnya ada salah tuh kita langsung di fisik, misalnya 10 kali leg raise atau apa gitu. Terus kita kan karena kita udah panik banget kayak aduh di Korea bakal diapain ya gitu. Jadi kita kuat dulu nih gitu di sini gitu. Jadi pertama kali dengar itu langsung kayak fisik yang harus kita siapkan gitu ya. Soalnya latihan di Korea kayaknya keras nih gitu ya. Terus kayak nggak boleh cepet capek juga kan, karena katanya pas kita sempat ketemu dulu sama orang manajemen Koreanya di Bandung. Terus dia bilang, kalian bisa sampai ketiduran mungkin di studio, katanya gitu. Jadi kita kayak, wah kita harus siapin fisik kita, terus kita harus siapin ya dance kita, vokal kita gitu. Oke, kan itu yang dipersiapkan. Tapi di dalam hati, yang paling ditunggu-tunggu apa? Aku ke Korea kayaknya pengen cepet-cepet cobain ini gitu. Ada nggak? Dari sisi latihan ya, dari sisi latihan. Jangan kayak pengen nyobain makanan ya, pengen latihannya dulu. Pengen nyobain dimarahin ya. Oh, nungguin bagian dimarahin ya atau apa? Kayak sekejam apa sih gitu. Kalau aku nungguin feedbacknya sih sebenarnya, karena aku pengen tahu setelah mereka ngelihat kayak kita apa sih perbedaan kita sama girl group di sini, kayak apa mungkin di mata mereka tuh kekurangan kita apa dan kelebihan kita apa. Karena kan kalau di mata orang Indo kita tahu karena kita udah sering. Di Korea tuh pengen tahu kayak karena perbedaan cultural dan kayak something. Kalau secara untuk K-pop tuh apa udah cocok apa belum gitu. Jadi pengen tahu diri sendiriku ini di mana sih lokasinya? Apakah aku di sini atau masih di sana gitu ya? Pengen tahu lokasiku di mana. Itu yang paling ditunggu-tunggu. Sama penasaran latihan dance-nya sih aku. Karena emang kenapa? Secapek apa? Karena dibilangnya bakal ketiduran lah, bakal kayak kita emang latihan dari jam 10 pagi sampai jam 6 sore sih. Kalau gitu nih, aku sekarang mau tanya tentang masalah K-pop. Karena aku juga pengen tahu, kalau ke Korea ini kan kemungkinan biasanya anak-anak muda sekarang di Indonesia itu kan suka banget sama lagu-lagu K-pop. Apakah member-member Starby itu suka lagu K-pop? Mungkin per membernya bisa disampaikan lagu K-pop apa yang bikin suka, yang bikin kamu tertarik? Pertama kali? Iya, pertama kali. Pertama kali? Yang pertama kali kamu dengar terus jadi suka K-pop, lagu apa itu? Kalau Keisha, BTS DNA. BTS DNA? DNA. Girls' Generation, Into the New World. Into the New World. Kalau aku Blackpink, Do. Oke. Sama 21, I Am the Best. Oke. Sama TVXQ. Kalau aku BTS Two Set. BTS juga. Oke. Kalau menurut Starby nih, menariknya K-pop itu apa sih? Bedanya K-pop sama lagu lain atau yang bikin K-pop itu apa kalau menurut siapa? Chelsea mungkin. Kan tadi banyak tuh lagunya. Yang bikin lagu K-pop menarik itu apa sih? Aku suka kayak apa ya, mereka tuh selalu punya kayak apa ya, bisa dibilang trendsetter juga mas. Kayak misalnya apa? Tuh aja sih. Minta tolong ya. Mungkin maksudnya kayak lagu-lagu K-pop tuh mereka mencoba genre baru yang kayak gabungin banyak genre jadi satu gitu loh. Kayak dibilang pop nggak pop banget, dibilang melo nggak melo banget. Terus kalau Swag tuh dapet banget kayak Girl Crush, kayak unik gitu ya pokoknya. Yang masih belum ada dibuat gitu ya istilahnya. Sambil dance, sambil nyanyi, sambil nge-rap juga kayak disatuin gitu. Karena kita sendiri kan emang dancer, maksudnya kita suka ngedance, kita suka juga nge-rap. Jadi ketemu lagu yang begitu dengar tuh bisa bikin kita mau ikutan joget, ikutan dance gitu, kayak selalu ada hal baru gitu. Selalu ada hal baru. Iya. Kalau gitu dari Starby sendiri ini ada nggak grup K-pop yang wah ini kayak mungkin sedikit kayak role model yang pingin jadi kayak panutan gitu, ada nggak? BTS. BTS dan yang lebih suka kayaknya para PD di sini karena para PD di sini juga happy. Sebenarnya
kita suka BTS bukan cuma sekedar suka mereka, karena- tapi kita lihat dari perjuangan mereka juga dulu. Mereka dari agensi kecil kan, terus mereka juga pernah konser gratis, terus sekarang mereka udah bener-bener kayak top of the world, kayak bener-bener udah nomor 1 banget. Semua orang Bener-bener. bahkan kalau misalnya nih ya jajan ke warung tuh kayak pasti tahu BTS, walaupun nggak tahu nih ya Di mukanya Indonesia yang ya, mana. warung di Iya. Indonesia ya. Namanya nggak tahu siapa, tapi at least pernah dengar lah gitu lagunya. Mau ini siapa pasti, oh ini BTS padahal bukan gitu. Jadi itu salah satu visi misi kita juga, kayak ayo kita berjuang dari nol dan kita naik bareng-bareng kayak mereka gitu. Oke, jadi kayak motivasi baru gitu ya. Berarti bisa dibilang BTS ini adalah grup yang panutan juga, yang menjadi bikin inspirasi gitu itu juga gitu ya. Oke, kalau gitu, karena kita lagi bicara K-pop ini, sebenarnya kita juga ada satu tamu yang cocok banget untuk diajak bicara tentang K-pop ini. Jadi tanpa lama-lama, langsung kita persilakan. Zayan, silakan masuk. Halo semuanya, annyeonghaseyo. Silakan duduk dan langsung mungkin memperkenalkan diri buat para penonton. XB Underworld, annyeonghaseyo. Zodiac-입니다. Halo semuanya, aku Zayan dari Zodiac. Tepuk tangan buat Zayan. Wah. Oke, Zayan mungkin boleh salaman dulu, maksudnya ya perkenalan sama para member Starby. Oh ya, halo. Pertama kali ketemu ya. Pernah kali ketemu. Iya. Tapi sebelumnya pernah nggak ketemu di Indonesia? Ini kan, ini di, ya sih. Kalau di layar kita di Indonesia, maksudnya di, kita kan sebenarnya di Korea dalam kondisi XR-nya di Indonesia nih. Kalau di Indonesia pernah bertemu kah Starby sama? Belum pernah sih. Nggak Tapi pernah aku ketemu sering ya? lihat di YouTube. Oh, Aku berarti. juga lihat debutnya kok. Nah, aku pengen tanya ke Starby nih. Kalau Starby ini kan debut di Indonesia dan juga aktifnya di Indonesia. Ngelihat Zayan, orang Indonesia, debutnya di Korea, lalu aktif di Korea itu kayak gimana sih kesannya? Bangga banget kita Kayak ngeliat idol Korea. Makasih banyak. Keren banget, kayak maksudnya dia bisa membawa Indonesia Membawa keluar Indonesia. juga internasional. kayak Keren udah menyatu gitu ya, menyatu. Makasih banyak. Ada nggak yang paling pengen ditanyakan? Kalau ketemu Zayan, aku pengen nyoba tanya ini gini. Ada nggak yang sempet? Atau sekarang nih? Ada. Apa? Coba silakan satu. Kangen pempek. Kangen banget. Salam makanan Indonesia. Kangen banget sih. Kangen banget. Nggak salah sih ya pertanyaannya. Oke, Zayan, apa kabar hari ini? Kabarnya gimana hari ini? Ya baik, alhamdulillah baik. Kalau Mas Hansol sama Starby sekalian, Baik. semuanya gimana kabarnya? Baik. Mungkin Zayan nih boleh perkenalkan sekarang, maksudnya bukan perkenalkan, boleh dijelasin sekarang lagi sibuk ngapain nih aktivitasnya? Katanya bakal ada comeback juga, mungkin boleh sedikit disampaikan? Ya kalau aku dan Zodiac sekarang kita lagi nyiapin single baru. Ya jadi buat belakangan ini kita sibuk latihan sih sama beberapa kali buat syuting magazine sama beberapa konten Zodiac juga. Oke, Kita lagi comebacknya aktif sih. bulan apa nih comebacknya? Soon lah pokoknya. Oke, ditunggu buat para fans Zodiac. Ditunggu berarti ya, nggak terlalu lama lagi ya. Oke, nggak terlalu lama lagi. Oke, Zayan ini sebenarnya di Korea udah berapa lama sih sebenarnya? Kalau diukur dari masa Bener-bener. training, ya kalau training itu aku sampai di Korea tuh Agustus. Masa training 8 bulan. Terus aku udah sampai sekarang itu kayak setahun 4 bulan. Setahun 4 bulanan Iya. ya? Berarti Debut 16. April. Oke. Ini nih Zayan, sebenarnya kayaknya banyak yang pengen tanya juga ini ke Zayan. So, Zayan tuh sebenarnya ikutan audisi atau kepilih atau gimana sih bisa ikutan Zodiac ini? Sebenarnya aku nggak ikut audisi. Jadi aku tuh waktu itu aku pernah nge-post video freestyle aku pakai lagu ITZY. Terus one of our trainees dari company kita itu ngeliat video audisi aku, terus disampaikan ke pihak company aku, dan di situ mereka tertarik dan mereka langsung nge-scout aku buat kamu mau nggak kalau latihan di sini buat siapin grup bareng kita kayak gitu. Ini pastinya benar-benar diupload cuman di sosmed yang kita tahu itu kan ya. Wow. Berarti buat para pemuda-pemuda di Indonesia kalau ngupload bisa jadi kayak saya gitu ya. Boleh, ayo tolong upload lebih banyak. Kalau menurut Zayan sendiri tuh, waktu itu kan setelah ngepost, yang menurut Zayan, kalau menurut Zayan ya, itu terpilih karena apa? Karena dance-nya atau karena mukanya atau kan bisa jadi, pasti banyak faktor nih kalau menurut Zayan sendiri nih gitu. Karena Gak apa-apa, ini kan Jujur ini ya, kita hasil jujur gitu. mungkin kalau kan mau nyiapin debut ya pasti skill juga diperluin kan. Kayak, jadi aku ngerasa mungkin kayak saat itu mereka mikirnya aku cukup
bisa diasah buat kayak saat tahun itu juga debut gitu loh. Terus mungkin kayak visual juga harus ada kali ya. Confidence. Kalau gitu nggak ada audisi ya? Setelah itu ke Korea nggak ada audisi ya? Nggak Langsung ada training? sih. Aku cuman kayak mereka cuman di kayak apa ya, minta video monitoring aku aja kayak selama kegiatan aku latihan di Indonesia tuh kayak gimana. Jadi mereka pengen lihat aku kayak gimana. Gitu. Kalau gitu nih, kan kalau Starby ini kan sekarang baru ke Korea beberapa bulan ya, meskipun lumayan lama. Kalau menurut saya sendiri, ada nggak sih sedikit tips buat Starby yang aktif di Indonesia ini biar kedepannya kok aneh. Biar kedepannya itu bisa lebih mungkin sukses, lebih bagus lagi ngedance-nya. Ada nggak sedikit tips dari Zayan yang Zayan pelajari selama di Korea ini? Kalau aku sih belajar kalau buat dari aku yang sendiri itu dari tahan bantingnya sih. Jadi kayak harus kuat mental sama percaya aja sama apa yang kalian punya sekarang gitu loh. Karena kalian udah cukup. Gitu. Oke, jadi kayak jangan apa ya, jangan serakah terus kayak selalu ngerasa cukup aja maksudnya kayak. Iya. Oke. Kalau gitu, by the way di Zodiac ini kan sebenarnya cukup banyak nih yang juga berwarga negara asing ya. Iya. Nah, kan kadang itu kan seperti yang tadi udah ditanyain Starby, kangen pempek gitu. Terus kadang kalau kangen gitu gimana? Ada nggak tipsnya saya sendiri selama di Korea? Kalau aku, kan aku sering banget ada temen dari luar, dari Indonesia ke Korea. Aku suka minta mereka buat tolong dong bawain mie instan atau teh dalam kemasan kotak. Tahu lah, ini semua kita yang dari Indonesia tahu ya apa tepatnya itu ya. Tahu. Oke, jadi yang mengobati itu makanan ya, tapi memang makanan itu salah satu hal yang mengobati banget ya, kayak makanan dari mama, makanan dari kampung halaman kita itu kan rasanya beda gitu loh, kayak gitu loh. Beda-beda. Jadi kalau dari saya makanan gitu. By the way, kan kita sekarang bersama dengan Starby dan juga Zayan, kita akan berbicara lebih dalam lagi tentang industri ataupun sistem K-pop di sini. Nah, by the way untuk Starby, kali ini kan ke Korea untuk ini ya, mendapatkan training ala K-pop gitu. Berapa bulan sih trainingnya atau berapa lama? 4 bulan. 4 bulan. Aku pengen tahu dikit nih, kayak apa sih pengalamannya selama 4 bulan ini? Kayak misalnya training vokal kayak apa, dance-nya kayak apa, mungkin. Pertama kali kita sampai langsung latihan dance gak sih? Iya. Sumpah. Jadi gimana? Baru banget dari airport. Jadi kita baru flight landing dari Jakarta malam. Jadi jam 10. Iya. Terus habis itu kita sampai Korea jam 7 atau jam 8. Betul, bener banget malam. Terus kita makan siang. Jadi kita tuh udah nyampe, tuh ada waktu sejam. Mereka tuh bilang kayak gak apa-apa bisa dipakai bobo dulu atau apa, tapi nggak bisa nyatanya. Karena kan kita nyampe apart, kita harus taruh koper. Iya, Terus kita langsung siap-siap. ganti baju, karena kan tuh udah baju yang udah semalam kan. Kita ganti baju, terus dijemput lagi tiba-tiba, oh ya udah kita turun. Terus kita dibawa ke entertainment kita di sini. Kita dibawa tour, kenalin ke semuanya. Beres itu tiba-tiba kita, ya latihan. Latihan apa itu? Latihan dance. Jadi dari hari pertama langsung latihan gitu ya. Ini kan udah dari hari kedua. Pokoknya hari pertama tuh nggak istirahat juga gitu. Jadi kita tuh tidur bener-bener di pesawat kan. Jadi udah langsung sampai yang di sini. makan siang, terus tur di kantor juga. Udah habis itu bobo bentar, bangun pagi banget langsung training. Abis itu kita langsung shock. Karena kita di situ pertama kali juga nih kita deg-degan. Karena pertama kali kita ketemu sama koreografernya yang buat lagu kita juga. Terus kita dites. Kita dites dulu. Dan kita tuh sebelum itu kita tuh masih gimana Iya, ini panik banget. Oke, Ternyata berarti baru datang langsung dites. ini berarti latihannya tiap hari atau gimana sekarang? Waktu sebelum kita kan ada project buat lagu Indonesia dan Korea dan ada bahasa Inggrisnya juga untuk ASF. Nah sebelum itu kita Asia Song Festival. Oke, Asia Song Festival, oke. Ya. Nah sebelum itu kita benar-benar padat banget karena untuk ngejar shoot MV dan perform di ASF-nya. Oke. Ya jadi kayak hampir setiap hari ya. Hampir ya. Ya hampir setiap Sehari hari. berapa jam latihannya? Dari Kira-kira, jam 10 rata-rata. sampai dari jam 10 pagi sampai jam 6 sore. Iya. Itu yang biasa, tapi begitu 3 hari menjelang mau perform, kita dari jam 10 sampai jam 10 lagi. Sayang, kalau segini tergolong banyak atau? Kalau aku sih dari jam 12 sampai jam 12 Kak. Sama ya. 24 jam lagi lebih. Gimana ya? Oke, kalau gitu Starby selama 1 harinya 8 jam kayak gitu, ada nggak kayak kursus yang paling teringat? Kayak wah,
ada satu hari itu yang paling kayak berkesan gitu, ada nggak? Yang ini sih yang menjelang mau Asian Song Festival dan kita benar-benar dari jam 10 sampai jam 10 lagi kan. Terus kita harus nyari fitting, nyari kemeja juga. Bukan kemeja, kayak blazer gitu buat acara lagi gitu. Jadi itu kayak benar-benar padat banget yang kayak aduh, istirahat yuk dan gitu. Dan yang paling keinget itu waktu kan kita itu ada kayak intro gitu yang harus dibuat tuh mendadak gitu. Jadi kayak bener-bener Hamin berapa baru dibuat dan baru kita apalin. Hamin 2, Hamin 1-nya berubah semua. Iya, berubah langsung kayak Intro itu berubah lagi, Hamin 1. entrance. Jadi kalau dirangkum sebenarnya saking sibuknya itu agak lupa gitu ya. Karena tiap hari latihan tidur, bangun latihan kayak tiap hari itu sebenarnya lumayan berkesan berarti ya. Iya, Cukup berkesan susah setiap untuk hari. milih satu hari gitu. Bener. Oke, kalau kayak gitu. Kalau gitu nih, bedanya waktu sama di Indonesia, training di Indonesia sama di Korea apa nih kalau menurut Sarvi? Kalau di Saya juga pengen tahu ini. Dia langsung begitu pertanyaan ini langsung Apa ini? gimana? Kalau di Indonesia kita lebih banyak time sama teacher kita, sama gurunya. Kalau di sini tuh kan lebih kayak misalnya kita 4 jam sama guru kita, terus kita dikasih waktu untuk latihan sendiri, kita tanpa gurunya kayak bisa 5 jam, 6 jam. Sedangkan kalau misalnya di Indo kita biasanya benar-benar full time kalau 6 jam ya, 6 jam semua sama guru gitu. Oke. Jadi kita jarang nggak ada training sendirinya Nggak ada biasanya. training, ya. Full time sama Kalau guru kayak gitu. disuruh belajar sendiri langsung di rumah aja belajarnya gitu. Iya. Oh, kalau di Indonesia kayak selama dibimbing itu pasti bareng terus gitu ya. Tapi kalau di sini kayak setelah diajarin silakan Iya, gitu dikasih ya. waktu sendiri untuk Kasih waktu sendiri ini untuk dan latihan. lain-lain. Itu gimana? Setelah nyoba apakah ini lebih susah, lebih enak atau gimana? Perbedaannya gimana setelah dicoba nih? Lebih susah. Yang nge-lag lebih ya. susah yang Lebih susah. Susah ya. Di Indo nggak sih? Di Indo karena selalu diamati. Kalau di sini agak bisa tidur dikit. Anak-anak maba ya. Cuman kalau menurut kita lebih susah di Indo, kalau menurut ini nggak tahu. Nah, coba Karena kan trainingnya beda. Kalau gitu kita coba konfirmasi apakah ini training khusus untuk Starby atau biasanya kayak gitu, Zayan. Kalau menurut Zayan gimana latihannya? Apakah kayak Kalau gini? aku lebih susah di sini. Karena Dulu bukan idol, jadi ikut kelas aja gitu. Jadi kan kayak bisa agak mau istirahat dulu gitu loh. Kalau di sini kayak harus oke, sekarang latihan. Kalau misalnya udah kelar kelas, latihan bareng-bareng. Habis itu kalau udah kelar latihan bareng-bareng, latihan vokal. Habis latihan vokal lagi, nanti review lagi buat sendiri kayak gitu loh. oh, tapi juga sama ada jam Ada sendirinya iya, gitu ada ya, jam Bang? sendirinya. Jadi ya begitu. Oke, jadi ada jam bebasnya gitu. Oke, tapi ngomong-ngomong tentang K-pop, kan dance-nya K-pop itu juga satu hal yang penting kan ya, dance-nya itu. Nah, ini aku tanya kepada dua-duanya, oke? Starby dan juga kepada Zayan, tapi gantian, nggak usah barengan gitu ya, gantian. Saya kasih giliran, jadi tenang aja. Nah, kalau menurut Zayan dan Starby, yang paling penting di dance-nya K-pop itu apa sih dari Zayan dulu deh mungkin? Kalau menurut aku kan di K-pop terkenal ini sih, synchronize-nya. Iya, jadi menurut aku yang paling penting timingnya sih sama para member sama apa ya di dance K-pop tuh ada bondingnya gitu loh Kak. Kayak Harus sepakat chemistry. Oh, kayak harus Chemistry sama synchronize-nya. tek gitu harus Iya, harus bareng gitu kayak- ya. Gini harus kayak gini gitu, harus bareng-bareng. Kalau di Korea kayak gitu. Kalau menurut Starby gimana? Kalau menurut aku pentingnya tuh kayak apa ya, selagi dance kita tuh masih harus menjaga ekspresi sama stage presence-nya kita. Karena kan kalau misalnya kita hanya dance sekadar dance biasa, lomba atau apa kan kita biasanya nggak terlalu merhatiin kayak stage presence atau ekspresi atau apa. Tapi kalau misalnya kita beneran kayak K-pop atau apa gitu kan pasti mereka benar-benar mentingin kayak ekspresi Segala sama detail-detailnya. aura Jadi gitu. kalaupun diri misalnya sendiri. kita capeknya terus cantik. Iya. Jadi Pokoknya pokoknya kalau K-pop idol tuh tetap harus terlihat cantik dan terlihat tampan gitu. Jadi kita nggak boleh terlihat kayak capek. Enggak, tetap harus kayak aku capek tapi aku happy gitu. Tapi gininya juga harus yang yang kayak yang Iya. Oke, ending jadi theory. segala detailnya itu emang udah dilatih juga gitu ya, Ya, kalau jadi, di Korea. jadi intinya gerakannya harus cantik. Nah. Kalau buat cewek ya gerakannya harus cantik dan mukanya juga harus tetap menunjukkan on point dan gitu, satu visual. lagi
nggak boleh bungkuk ya. Iya harus Yuk. benar. Oh. Kalau Ini cewek, salah cewek, satu poster kalau cewek ya. Untuk Cewek tuh, membuat terlihat lebih cantik gitu. cewek tuh kayak hip. Tiba-tiba di tempat rekaman ini semua cewek tiba-tiba Ayo semuanya. ikutan. Ya. Kayaknya yang nonton juga pasti kayak Ya. Tapi timing setuju banget sih. Karena kalau beda-beda itu kelihatannya Iya, karena kita grup bukan solo jadi. Oke, jadi itu kayak pentingnya dance di K-pop gitu. Nah, sekarang aku juga mau tanya. Tadi kan bilang latihan kayak bisa 1 hari penuh, kayak bangun, tutup mata, buka mata, latihan lagi gitu. Apakah nggak mudah cedera gitu kalau kayak Starby? Mungkin bisa dijawab, apa nggak cedera? Pernah cedera kah kali ini? Gimana? Lagi sekarang Oh gitu? lagi Karena apa? cedera lutut. Karena apa? Waktu ngedance? Ya karena ngedance, terus karena ditekan terus kakinya, banyak turun, banyak naik, terus gitu. Oh, tapi waktu itu aku kan kayak cedera juga, bukan cedera kayak kecetet gitu. Oh iya, Apa tuh kan cedera? ketarik uratnya ketarik. Sarafnya tertekan ya Iya. mungkin ya sarafnya Sarafnya tertekan. terjepit, terus kayak Minggu Sam, coach guru kita kayak bantu nge-stretching gitu baik. Jadi kayak sebenarnya nggak terlalu dipaksain. Kalau misalnya kita ngerasa nggak bisa, mereka juga pasti bakal ngerti gitu. Oke. Tapi abis itu langsung, ayo latihan lagi gitu. Tapi di stretchingin dulu, abis itu lanjut latihan Lanjut yuk lagi. gitu. Kalau Zayan pernah nggak cedera gitu? Aku alhamdulillah belum. Oh, Jangan ya. tipsnya gimana Zayan biar nggak cedera? Tipsnya biar nggak cedera kalau saya Tipsnya- sendiri ada nggak? Pemanasan ya benar. Iya. Sama Pemanasan. pemanasannya harus yang benar gitu loh. Terus hoki sih mungkin ya ini. Hoki lagi. Soalnya waktu itu just my luck. Cishela emang gak pemanasan sih anaknya. Iya kan. Kalau aku soalnya lutut ini udah karatan kayaknya kalau bisa dilihat nih lutut aku. Udah keropos gitu. Udah karatan, udah keropos. emang juga dia tuh bukan soal cedera doang, dia tuh gampang encok. Oh, Soalnya aku tuh ngapa-ngapain tuh kayak bawaannya gitu ya? bek gitu. Bawaannya udah mudah Ya, cedera. terus aku udah dance dari kelas SD banget kan. Terus jadinya udah aduh nggak tahu deh Sendi-sendinya nih. Iya, sudah sendi-sendinya udah sedikit. capek kayaknya ya. Abel please stop, tapi aku nggak mau stop gitu. Jadi bersaing sama tubuh sendiri gitu. Iya. Oke, kalau gitu Zayan nih, Zayan selama di sini kan udah 1 tahun lebih juga. Ada nggak gerakan yang waktu Zayan latih itu kayak wah susah banget gitu. Gerakan dance yang teringat, yang ini tuh untuk matengin satu gerakan ini tuh kamu butuh waktu lebih gitu. Ada nggak? Banyak lagi, kayak hampir semua koreografi ada deh. Coba tunjukin satu yang paling kayak wah kamu kayak latihan ini berulang-ulang gitu. Ada nggak? Satu aja. Ada sih. Oh pas di laminate kali ya? Coba mungkin boleh diperagakan. Kayak gini boleh nggak? Oke, boleh. Kayak gini. Kayak gitu. Udah. Susahnya itu Karena lompatnya. lompatnya karena itu sebenarnya aku kan di satu tempat kan. Aku tuh dari lompat itu aku pindah ke spot yang lain gitu loh. Pindah posisi. Iya pindah posisi. Pindah blocking. Jadi harus benar-benar cuman muter di situ gitu ya. Tapi Enggak, jadi dari posisi yang tadi aku ini harusnya aku pindah ke posisi lain gitu loh. Jadi sambil pindah kan. Sambil di pindah, lompatnya. jadi aku muter sambil pindah. Oh itu jauh gak? Lumayan. Karena dari pinggir langsung ke tengah gitu loh. oh, jadi Terbang ya. Terbang kayak ngedance sambil memindah posisi yang paling teringat susah gitu. Iya. Kalau Starby ada nggak dance selama latihan di Korea kali ini? Di Korea. Apa yang susah? Susah yang ini loh. Apa? Yang ini. Enggak. Itu lebih ke hitungannya sih, harus sesuai beat. Cepet banget. Boleh ditunjukkan sekali, Chelsea? Chelsea. Ya. Gitu. Oh, Tapi itu tapi terus kan kita tuh pasti pembawaan badannya di sana beda-beda kan. Ada yang tangannya lebih gini, ada yang tangannya lebih gini. Itu harus sama. Terus cepet banget. Cepat dan gerakannya tuh besar. Sigap, cepat sigap, tegas. dan sinkron ya, dan sinkron. Sama kayak saya tadi juga, lompatnya semua juga geser semua Iya, gitu ya? harus aku doang sih yang geser. Oh. Iya. Kalau saya malah Iya. sendiri ini ya. Kalau Jadi saya aku malah ngerasa sendiri. ke pressure sendiri kayak dan cipcung kayak gitu. Fokus gitu ya. Iya. Kalau saya nih selama di sini juga ada nggak dance yang kamu rasa sendiri tuh, wah dance-mu yang bagian ini tuh, wah keren banget gitu. Ada nggak koreografi yang kamu sendiri ngerasa, wah ini lengket banget gitu loh di badanku gitu. Oh, ada. Boleh ditunjukkan sekali lagi. Oke. Tepuk tangan buat saya, tepuk tangan. Oke, gimana? Pas bagian lemonade yang ini. Oke. Saya ini ada ini ya. Yang turun nggak? Hah? Groove-nya, ada groove-nya kalau dilihat.
Yang turun. Itu yang mana? Oh yang di Trodice ada juga yang Zayan ini tak lihat suka ada groove-nya gitu, ada kayak vibe-nya gitu. Jadi habis ngedance, dak terus ada lemesnya tapi agak ada kerennya gitu loh, bukan lemes capek gini, tapi lemes. Jangan lemesnya kelamaan nanti. Enak kan? Nggak enak gitu. Kalau Starby mungkin salah satu member ada nggak yang dance siapa di sini yang main dancer? Oke, main dancer ya. Tunjukkan Jangan satu ke dance bawah-bawah yang ya. menurut kamu Apa ya? dance yang ini keren nih gitu. Yang lu suka yang Dance apa gue tahu. I got that thing. It's gonna get messy. We'll make it bang. I got that bang. Oh, udah. Oke, tepuk tangan. Oke, kalau gitu sekarang aku pengen tanya juga perbedaannya dance K-pop sama dance di Indonesia ada nggak perbedaannya kalau menurut Starby setelah nyoba latihan di sini? Kayak karakteristik perbedaan dance-nya ada nggak antara Korea sama Indonesia? Ada. Apa? Kalau di Korea itu lebih apa ya, ngikutin liriknya juga kadang-kadang. Misalnya liriknya apa tentang mendengar gitu. Contoh kayak gerakannya tuh ngikutin. Moksori Zeroba. Iya. Oh, maksudnya ikutin drama. lirik. Oke, dengarkan sama. Iya, terus ikutin apa melodi. Kalau misalnya bang, pasti gerakannya slow. Kalau lagi beat pasti ikutin beatnya banget kayak gitu. Terus Kalau- kalau Korea lebih ladies sih, lebih cantik gerakannya. Kayak Lebih apa? cewek. Kayak- Kayak yang tadi Iya, kayak paham sih. Dari hip, ngomongnya saya paham. Kayak dance-nya apa? gimana? Kayak gitu? hip, kayak tegak gitu, kayak lebih cewek harus lebih cantik Oke, gitu deh. oke. Misalnya kayak yang tadi Contoh- kita bilang sih. Lebih ladies. Iya kayak contohnya misalnya nih kalau di kita kan koreonya ada yang lebih kayak manly, ada yang Oke. gitu. Tapi kalau misalnya di sini tuh semuanya kayak yang gitu. Oke, paham. Aku paham. Iya, Langsung paham, cewek paham. lebih Sama lady sama atau nggak paham gak sih kelihatannya tuh sebenarnya gerakannya simple tapi tuh capek ternyata. Jadi padat gak ada, jarang banget gerakan santainya kecuali yang bridge atau nggak yang slow. Oh, oke. Jadi kayak karakteristiknya kalau Indonesia sendiri tuh karakteristiknya kayak apa kalau dance Indonesia? Sebenarnya tiap grup pasti beda sih kalau Kalau di- Starby nih, Starby. Kalau kita sebenarnya ada ladies, ada wackingnya. iya, kita sebenarnya tiap lagu kita beda konsep. Cuman kebanyakan kita kayak besar gitu loh gerakannya. Iya. Kayak lebar gitu. Lebar. Kalau kemarin lagu kita yang di koreografi sama koreografer di sini tuh gerakannya tuh lebih kecil tapi dia banyak stop and go-nya. Jadi Oh, kayak oke. banyak hold, lepas gitu. Sedangkan kalau misalnya kita di Indo Indonesia. tuh bener-bener yang kaki iya sat gitu. Oke, paham. Jadi kalau Indonesia lebih, ini kan beda ya, bukan yang mana yang lebih bagus. Jadi perbedaannya kayak gitu katanya. Oke, paham. Kalau Zayan, apakah setuju atau kalau menurut Zayan ada perbedaan lain lagi? Kalau mau ngomongin soal kan kalau buat di Korea sendiri kan aku kan sambil nyanyi juga kan, jadi kan sambil kayak ngevisualisasiin apa yang lagi kita gerakin gitu kan. Iya, Jadi benar. bilang tadi ya Ya kan, lebih sesuai kayak lirik. lebih kelihatan kayak keren dan kayak ngomong gitu loh. Kalau di Indonesia aku karena ikut kelas dance aja jadi lebih kayak lebih ke movement doang sih isinya. Jadi kayak gak ada yang terlalu kayak ngisiin tentang liriknya kayak gimana. Pengalaman beda ya, soalnya dulu cuma ngedance, sekarang kan nyanyi dan Iya. ngedance gitu ya. Oke, nah dengar-dengar katanya Starby itu kali ini juga bikin music video katanya ya, betul? Oke, kalau gitu boleh diceritakan sedikit konsepnya kayak apa, terus proses pembuatannya kayak apa? Boleh? Oke. Siapa? Oke. Kezia, boleh? Gimana? Konsepnya kali ini kita mencoba gabungin cultural dari Indonesia sama Korea. Jadi di MV kita ini kita tetap masukin kayak ada unsur Indonesia tapi ada unsur Korea yang K-pop banget ya juga nih gitu. Kayak dari makeupnya kita di situ nyoba untuk makeup Korean karena kan kita biasa MV-nya kan kita Indonesian makeup kan. Ini kita nyoba Korean makeup tapi kita juga ada unsur tradisional, kita masukin bendera Indo, bendera Korea juga di dalam musik videonya. Terus dari aransemen musiknya secara keseluruhan juga itu kita mau coba bikin something new gitu. Jadi digabung dari I-pop dan K-pop digabung jadi satu. Aku paham kenapa agak susah, karena konsepnya ini nyampur emang ya. Jadi Iya. bukan kayak konsepnya satu gitu, tapi mencoba melarutkan budaya Cari Indonesia dan jalan, juga budaya ya, Korea jalur tengah dan yang enak. membuat satu hal yang baru lagi. Makanya mungkin agak susah jelaskannya. Oke, paham. Kalau gitu kan ini masih masuk bulan ketiga. Apa nggak susah? Apa nggak terlalu padat nih jadwalnya?
Tapi setelah kita beres perform dan music video lebih ada nafas ya. Oh, masih oke ya kalau sekarang. Sempat ada ini NG salah ambil kayak salah gerakan gitu. Kayak misalnya waktu ngedance tuh Iya, rekam tiba-tiba ada yang pasti salah ada rekam ya, gitu. leadernya langsung ngeliatin ke mereka berdua. Siapa? Kalau menurut leadernya Itu siapa yang wajar ya. Itu wajar ya. Yang lagi wajar-wajar aja siapa ya? Iya. Kita berdua ya. Sekarang kita suka ada sedikit lupa ya. Iya. Gitu. Suka salah gerakan cuman ya kita aku pernah sih waktu tampil perform di Asian Song Festival itu aku salah gerakan. Tapi aku tetap kayak ini emang gerakannya, aku tetap senyum, aku tetap cantik. Padahal yang lain lagi pada gini dia. Iya. Jadi- yang lain udah kayak gini, terus aku masih kayak terus aku tetap kayak gini, baru ikutin Jadi lanjutin. pokoknya kuncinya pede ya kalau kuncinya misalnya. pede dan kayak oke, ini emang gerakan aku ya udah. Jangan liatin kalau salah. Paling lucu soal bahasa Korea. Oh iya, kita harus ngomong Jangan. bahasa Korea. Untuk Kita- interview yang hari ini bahasa Indonesia. Jadi saya bersyukur sekali, terima kasih untuk semuanya. Bersyukur karena bahasa Indonesia gitu ya. Iya, jadi waktu itu kita kan disuruh speech buat ngomong bahasa Korea, kita hafalin. Mereka berhasil nih, terus yang terakhir kita berdua. Terus Sebenarnya kita tiba-tiba hafal kok. ingatan aja gitu. Cuman lupa. kita terlalu panik dan grogi, jadi nggak ada tuh di otak yang kita Lupa. hafalin. Iya. Jadi alhasil mereka berdua cuma ngomong Yorobun kamsahamnida. Yorobun, kamsahamnida. Oke, kalau gitu Zayan nih, pasti ada pengalaman yang teringat selama bikin MV sama member lain Zodiac. Ada nggak yang teringat banget yang Yang menarik? pasti yang salah tadi juga sama. Aku juga sering lupa orangnya. Ya, Terus, boleh. Terus tapi kalau waktu rekaman MV salah itu gimana? Zayan biasanya gimana? Misalnya lebih ini sih, fokus sih aku. Aku coba buat kayak, oke aku salah berarti yang di shoot selanjutnya, di take selanjutnya aku harus lebih fokus ke part yang itu. Kayak gitu terus habis itu. Karena aku tuh suka kayak kemana-mana pikirannya kan. Aku jadi kayak lebih kayak mau fokus diriku sendiri gitu loh kayak jangan kemana-mana. paham. Soalnya kadang kalau misalnya kita kosong kan mikir pulang nanti pesan makan apa. Iya. Terus Kalian ada ini- kemiripannya kayaknya. Kita Iya, aku juga kemana-mana. pusing sendiri gitu. Jadi kuncinya harus tetap fokus. Kalau misalnya salah ya di kesempatan berikutnya harus dibenahin Iya. gitu ya. Ya, tapi Oke. ternyata masih salah lagi. Itu mah kamu aja ya. Itu mah kamu aja. Itu ya kamu aja. Iya. Tadi kata ya. Saya nggak kayak gitu. Oke, kalau gitu aku sekarang mau tanya ke Starby nih. Kan Starby ini kan aktif di Indonesia, terus sekarang nyobain juga di Korea gitu. Jadi udah mencoba dua sistem yang berbeda di dua negara gitu. Kalau menurut Starby sendiri itu gimana? Perbedaan sistem industrinya antara Korea sama Indonesia bedanya apa yang paling menonjol? Aku juga penasaran nih. Yang beda menurut aku sih dari wadahnya. Kalau di Indonesia mungkin kayak wadah dari untuk perform di acara musik agak gak sebanyak di Korea kan. Kan kalau di Korea banyak banget, ada Musik Bank, ada Inkigayo dan lain-lain. Sedangkan di Indonesia tuh kayak masih sedikit lah gitu. Jadi panggungnya, tapi- jumlah iya. panggungnya. Iya, panggungnya belum banyak. Lebih banyaknya offline kan kalau di Indonesia kan festival, manggung festival. Karena mungkin grupnya sendiri kalau di Korea mungkin lebih banyak. Kalau di Indonesia masih baru mulai bermunculan saat ini juga. Jadi kayaknya kita berharap mungkin di kedepannya bakal ada juga wadahnya. Lebih banyak. Oh, wadah. Iya. Wadah itu yang dimaksud. Iya, wadah itu. Yang menampung Iya, betul. skill-skill, kemampuan, talenta para anak-anak muda itu ya yang dimaksud. Jadinya aku lebih ngelakuin sesuatu tuh harus detail gitu loh. Jadi kayak aku ngelakuin ini kayak karena kayak ke flashback gitu kayak dulu aku yang nggak sedetail itu orangnya. Aku jadi kayak lebih harus kayak gini. Aku harus kayak gini. Kayak gitu. Lebih kayak lebih perhatiin, lebih kayak- fokus jadinya. Ya, lebih kayak disiplin. Ya, mungkin dan bisa lebih dibilang terbiasa juga disiplin. jadi disiplin. Nggak cuma di dance doang tapi ngelakuin kegiatan lain juga harus lebih disiplin gitu, kayak lebih cepat, lebih tak, Tapi- lebih tertata gitu. Waktu jalaninnya susah banget padahal. Ya, alhamdulillah. Kalau Starby sendiri gimana? Waktunya Pak latihan sistem Korea ini? On time. Biasanya janjian sama temen jam 5, datang jam 7. Tapi itu Biasanya. untuk kayak main sih. Iya. Kalau untuk kerja enggak sih. Semuanya sih, tapi lebih ke Kita aja. Gini, kalau Starby di Indonesia, Iya. Bener, maksudnya kita di Indonesia. kalau Starby di Indonesia jadi lebih kayak misalnya kita ada janjian jam 3, kadang kayak ayo kita pergi jam 2:30, terus kayak iya sebentar, set.
jam 3.15 baru OTW. Jadi kayak aduh, tapi pas di Korea ternyata Gimana? kita diajarkan banget on time. Dijemput jam 3, mereka tuh jam 3 benar-benar udah di sini dan telat 1 menit tuh udah di bel kita. Kan bisa di bel dari bawah kan udah di bel. Kita baru mau turun tuh bentar. Bahkan hari ini aja kita janjian jam 9:30. Tapi jam 9.12 kita udah di bel. Iya. Terus kita kayak panik banget. Oh, ini kan masih 20 menit lagi gitu. Sama kalau dari segi dancing yang penting sigap harus cepet inget, kayak diajarin segini langsung lanjut Jadi lagi. kayak agak ya seperti yang sama saya, agak terus didorong terus. Jadi tuh kalau misalnya ngajarin tuh nggak yang iya gini tapi kayak ya oke, udah lanjut gitu, next step gitu. Maka dikasih waktu sendiri karena dia pokoknya dia udah transfer belajar gitu. Oh, kamu harus bisa ngolah sendiri gitu ya. Jadi kita nggak dibimbing terus, jadi biar kitanya grow up as a person juga, jadi kita harus bisa belajar kita sendiri gitu. Jadi terus kalau misalnya kita belum ngerti nih, tapi coachnya udah ngejelasin lumayan banyak mungkin buat dia. Jadi kayak latihan 10 menit gitu, latihan 10 menit dulu. Ya, ingat apa yang salah, belajar sendiri dulu. Kamu salahnya di sini, kamu gitu. Berarti waktu pertama datang pernah nggak sempet telat gitu, terus apa yang terjadi gitu? Kalau dance sih kita nggak pernah telat. Kalau latihan dance nggak pernah telat? Ya kalau latihan enggak, karena kita ayo you guys bisa latihannya jangan telat ya, Karena takut gitu. ya kita mencoba beradaptasi karena kita di sini ya kita harus menghargai juga waktu-waktu mereka kan. Jadi Betul. kayak sebisa mungkin kita tepat waktu. Jadi kita ikutan on time juga sih. Semoga aja keikutan di Indonesia ya tertanam baik gitu jadinya ke kita. Nah sekarang, tapi pastilah ya, kayak misalnya kita waktu di sekolah dulu kayak belajar melah kan berkat kita di sekolah dulu dipaksa ulangan, dipaksa belajar, itu kan bikin kita saat ini kayaknya juga mirip dengan ada tekanan sedikit, itu kadang bikin kita lebih cepat bertumbuh gitu ya daripada kita agak nyantai kayaknya kayak gitu. Nah dan juga katanya berkat training yang seperti itu hadir lagu Bang katanya. Apa ini lagu kayak apa, mungkin bisa diperjelaskan, diperkenalkan, siapa yang mau memperkenalkan Bang? Iya, jadi lagunya itu tentang mimpi kita sih, tentang mimpi Starby. Pasti bakalan ada struggle-nya dalam kita mau menggapai mimpi, tapi kalau kita bareng-bareng ya kita bisa sih, and we'll make it bang. Oh, lebih gitu. kayak bang. cerita kalian gitu ya, di Cerita kita Bang juga. gitu. Ini genre-nya genre kayak apa? Genre K-pop. Oh, genre-nya genre K-pop. Iya, bener-bener K-pop. Strukturnya, dance-nya, Vibe-nya apapun. gimana? Girl crush gitu gak sih? Girl crush. Aku udah nonton abisnya. Oh iya. Aku udah nonton. Girl crush, oke. Kalau gitu ada nggak bagian di lagu Bang yang paling diperhatikan oleh para member? Kayak di bagian lagu ini ada nih bagian, ya dance-nya ataupun lagunya. Ref. Bahasa Koreanya? Bahasa Koreanya. Harem nih Oreo. Bukannya partnya, Paring. part dance-nya. Dance boleh, vokal boleh. Oh. Kalau dance-nya yang mana dance-nya? Dance itu ref, karena timingnya berbeda. Iya, karena mengadakan timing refnya, jadi kita harus sangat bareng. Kalau dari ini ya liriknya? Harem. Cara ya, harem. Oh, ini ya penyampaiannya itu. Iya, Ya. cara pengucapannya tuh gimana ya? Susah gitu. Beda kayak orang Indonesia ngomong Korea, kayak kita harus terbiasa dulu deh kayaknya. Kayak pertama kali dengar orang Korea ngomong Indonesia juga kayak Ya, ya, agak-agak kan pasti kita Kaku ya. kayaknya keseleo dikit itu gitu. Nah, oh, sama oke. Jadi mungkin kita ngomong Korea juga kayak gitu. jadi yang paling diperhatikan kayaknya, jadi aku ya pengen tahu tapi kayak Starby nyanyiin dalam bahasa Korea ya kan, dan juga ada bagian dance yang benar-benar ala Korea gitu. Oke, kayak gitu. Oke, paham. Nah, di Asia Song Festival tahun 2023 ini kan menampilkan panggung di situ. Gimana rasanya waktu mau naik panggung, deg-degan kah atau gimana? Kan di Korea ya, pertama kalinya berdiri di panggung Korea, bener nggak ya? Iya. Gimana? Waktu itu teringat nggak? Sumpah panik banget. Kita berempat hanya bisa menguatkan satu sama lain, tapi sambil Iya banget ya. Terus waktu kita udah mau ke stage banget, kita tuh bener-bener baris terus semuanya diem. Terus berdoa, terus habis itu kayak bener-bener serius. Udah gitu tapi waktu kita udah ke stage, udah mulai udah bener-bener ya udah nikmatin aja gitu. Ini aku ingat dulu waktu aku SMA gitu, aku deg-degan. Satu kelas tuh deg-degan gitu. Tiba-tiba, hei ngapain sih kamu deg-degan? Aku lo nggak deg-degan, tapi mulutnya tuh, ngerti kan ya? Kayak dia itu mau nyemangatin teman, tapi dianya sendiri tuh deg-degan gitu. iya itu Nggak usah deg-degan dong. Gue itu lah.
ngerti kayak gitu. Nah, itu kan katanya panggungnya di Hangang ya, Han River itu. Iya. Pertama kali lihat Han River gimana? Waktu itu cuacanya lagi bagus kah atau gimana? Indah banget. Iya, bagus. Lagi panas tuh gitu. Lagi panas sih ya. Lagi panas. Terus kita suka banget sih di Han River karena kayak apa ya, itu tuh tempat yang kita bisa jalan-jalan, terus ngeliatin pemandangan, kita bisa ride a bike, kita bisa makan juga, bisa piknik. Jadi kayak datang ke situ tuh ya udah benar-benar chill, kita bisa istirahat, ngapain aja yang kita mau gitu. Benar-benar itu emang Hangang, apalagi kayaknya di cuaca pas dari panas mau seger gitu ya. Jadi panasnya pas, dinginnya juga pas gitu ya. Kalau gitu reaksi para penonton waktu itu gimana di Hangang waktu itu? Apakah teringat? Kayaknya kita terlalu panik sama diri kita sendiri. Jadi ending tapi untungnya penontonnya POV dari kita appreciate dan tepuk tangan. Jadi sih, kita gitu. ya kita pas lagi onsite itu kita bisa dengar kayak teriakan atau tepuk tangannya penonton. Terus kalau misalnya pas lagi performnya, karena kita pakai ear monitor, terus suaranya juga kencang di luar juga outdoor, jadi nggak pas lagi performnya kita nggak terlalu bisa mendengar. Lagi waktu kita perform lagi jalan tapi dia kayak berhenti dulu untuk ngeliat kita, jadi aku kayak wow gitu kayak. Terus waktu kita mau balik lagi kayak mereka kayak hai. ada yang nyapa-nyapa gitu. Terus ada yang bilang Starby padahal mereka bukan orang Indonesia. Oh. Jadi terharu banget. Sebenarnya ini nggak tahu buruk atau enggak, cuman setiap manggung tuh misalnya di mana kan kita pernah di Singapura juga, aku ya gak tau kalau member lain, aku tuh selalu mikir kayak gimana kalau misalnya nggak diterima, gimana kalau misalnya mereka nggak suka, gimana kalau misalnya di saat kita perform mereka banyak yang pergi tuh kayak Sakit hati kan ya. sakit hati. Atau kayak ternyata pada diem krik gitu kan. Kayak udah ending gitu tapi mereka kayak masa ini endingnya sih, kayak responnya masih gini ya takutnya. Tapi enggak kok, mereka appreciate kita banget. Kalau gitu tepuk tangan untuk Starby yang udah manggung di Korea. Dan di hari penting ini katanya Starby udah mempersiapkan penampilan juga lagu Bang ini katanya ya. Kalau ini bisa dibilang apa ya? K-Indonesia Pop atau apa ya? I-pop. K-I-Pop. Pernah dengar Zayan? Belum pernah ya, enggak apa-apa. Kita baru jadi belajar juga bersama. K-I-Pop, lagu buatan K-I-Pop gitu dengan berjudul Bang. Zayan gimana nih? Ini kan genre baru. K-I-Pop. K-I-Pop nih, ini pencampuran dua negara. Zayan gimana? Interesting banget sih, kayak ada kayak dua elemen Indonesia dan Korea tuh jadi satu gitu, kayak I got the bang banget. Gimana Starby coba mungkin berempat bersama. I got the bang-nya gimana poinnya mungkin biar seru. I got that bang. Oke, benar. Tua gak. I got that bang. Kalau saya Maaf. Oke, kayak gitu. Jadi ini kayaknya panggung spesial juga ya karena tahun 50-an. Aku berharap kayak di tahun 51 kayaknya terlalu angka biasa, 55, 60 gitu ada panggung-panggung kayak gini terus, karena kayak pencampuran budaya kayak gini kan kita jarang bisa ngelihat ya. Terus ada bahasa Koreanya, bahasa Indonesianya, bahasa Inggrisnya gitu ya. 3 bahasa gitu ya. Kalau sekarang ini kan sebenarnya pertukaran budaya antara Korea Indonesia, terus juga teman-teman di Indonesia juga suka K-pop, itu kan udah sangat aktif banget nih, nggak usah sengaja dipromoin pun udah semua pada ngerti gitu loh tentang Korea gitu. Ada nggak menurut Starby ataupun Zayan kedepannya yang perlu lebih lagi nih, pertukaran yang lebih lagi, ada nggak bagian yang mungkin harus lebih lagi gitu? Mungkin di luar K-pop ada nggak hal yang mungkin bisa kita bagikan antara Korea sama Indonesia biar lebih dekat gitu? Hal apapun bisa sih kalau menurut aku ya, cuman mungkin kan sekarang dimulainya dari K-pop karena kan di sini lebih besar. Iya, lebih besarnya kan di industri itu, makanya mereka mungkin mau berbagi ilmu-ilmu yang ada di sini. Mungkin kalau dari Indonesia, mungkin kan kalau sekarang kita lebih belajar musik dan bikin musik ala Korea. Mungkin nanti next kita bisa lebih nge-share kalau musik Indonesia, I-pop tuh biasanya gimana. Oke, karena kan kalau benar-benar. di sini kan biasanya lebih beat gitu kan. Kalau misalnya Indonesia kan biasanya lebih mellow, Jadi, lebih sad. Artinya kita nunggu Zodiac ke Indonesia gitu ya, lalu Betul. nyoba trainingnya. Betul, atau mungkin bisa juga kita ngajarin K-pop bisa masukin unsur dangdut di dalamnya. Betul. Bisa. Dangdut. Tangannya harus gini semua gitu ya. Harus gini. Lah gitu. Oke, jadi sampai di sini sebenarnya acara kali ini. Berharap
melalui kesempatan kali ini, nggak cuma di tahun yang ke-50 ini, kedepannya Korea sama Indonesia lebih banyak lagi pertukarannya, entah itu budaya ataupun masalah bisnis, segalanya ke arah yang positif tentunya. Jadi aku juga seneng banget bisa ketemu Starby di sini, Zayan tinggal di sini, bahkan aku juga berharap ke depan ada juga yang sebaliknya kayak gitu. Jadi itu harapan kita bersama-sama agar Korea sama Indonesia persahabatannya juga semakin erat. Oke. Jadi program kali ini sampai di sini, peringatan hubungan diplomatik Korea Indonesia tahun yang ke-50. Berharap kita bisa bertemu lagi di hubungan diplomatik Korea Indonesia yang ke-100. Ya, kalau waktu itu kayaknya kita butuh kayak kursi yang lebih ini ya, kursi roda atau gimana gitu. Tapi Mungkin udah bawa cicit, cucu udah mungkin gimana kita ya. udah bawa ini, tapi berharap ke depannya terus ada. Tapi sama seperti hari ini, karena ini ditayangkan di Hari Sumpah Pemuda, aku yakin pemuda-pemuda entah Korea atau Indonesia juga terus bisa membawa hubungan ini ke yang lebih erat lagi. Oke, jadi terima kasih buat yang sudah nonton video ini sampai sekarang, dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Dadah!